Kamu makin hari makin cantik aja nih ya. Serius deh. Tiap hari lihat kamu tuh rasanya kayak ketemu bunga baru mekar. Hahaha. Apa Toro, bisa aja. Saya kan cuma pembantu di sini, nggak pantas dipuji-puji begitu. Aku serius. Kamu tuh istimewa. Kalau cuma pembantu biasa, gak mungkin kan aku sampai perhatian begini. Istimewa gimana maksudnya, Pak? Ya maksudku kalau kamu mau kita bisa lebih dekat, lebih akrab. Kamu gak harus susah-susah kerja capek di sini. Aku bisa bantu kamu beliin barang-barang yang kamu butuhin, kayak mobil misalnya. Kan enak, kamu gak perlu naik angkot lagi. Mobil, Pak? Wah, itu kan mahal. Lagi pula kayaknya saya nggak pantas nerima itu. Gak usah mikir jauh-jauh. Aku seneng kok ngeliat kamu nyaman. Kalau kamu mau, aku yang urusin semuanya. Tinggal bilang iya aja. Nggak tahu deh. Saya takut masalahnya nanti malah makin rumit. Gak bakal rumit kok, asal kamu sama aku bisa jamin semuanya bakal aman. Pak Toro baik banget. Tapi ya udah deh, saya pikir-pikir aja dulu. Ya, kamu pikirin baik-baik ya. Aku bakal sabar nunggu jawaban kamu. Hahaha. Maaf nih ya, nih nasi goreng aku beliin untuk kamu. Jangan lupa dimakan ya, kamu kelihatan capek. Makasih Bayu, kamu baik banget. Sering banget ngurusin aku kayak gini. Ya iyalah, aku gak mau kamu sakit. Kamu kan teman ngobrol aku satu-satunya di rumah ini. Aku sebagai supir di rumah ini dan kamu sebagai pembantu di rumah ini. Kita harus sama-sama saling support dan kompak deh. Hehe, bisa aja kamu Bayu. Emangnya lagi kerja kelompok harus kompak. Nia, kamu bukan sekedar pembantu di mata aku. Kamu itu lebih dari itu. Kamu itu orang yang bikin hari-hari aku jadi lebih seru. Bayu, kamu bikin aku bingung aja. Aku ini cuma pembantu, mana pantas mikirin hal yang aneh-aneh. Hahaha, emangnya perasaan itu harus ngelihat status. Kadang hati gak bisa milih. Aku cuma mau bilang, aku seneng banget kalau kamu ada di dekat aku. Aku nggak tahu harus bilang apa. Kadang aku juga ngerasa nyaman ada kamu di sini. Nah, kalau gitu kamu gak perlu mikir terlalu jauh. Yang penting sekarang kita nikmati aja kebersamaan ini. Iya, kamu benar juga. Kadang aku mikirnya kebanyakan. Aduh, aku bingung harus pilih Toro atau Bayu ya. Iya, aku bakal follow up lagi nanti sore. Deadline kita udah mepet banget, jadi harus gerak cepat. Kamu udah pikirin tawaran aku belum Nia? Aduh Pak, saya benar-benar takut ketahuan. Apalagi sama Bu Ayu. Kalau sampai ketahuan gimana? Tenang aja, kamu kan tahu istri aku bakalan sibuk banget sama proyek barunya. Dia bakal sering keluar kota. Kita bisa lebih bebas di rumah ini. Hahaha. Pak, tapi saya nggak enak hati. Bu Ayu kan udah baik banget sama saya selama ini. Ya tapi kamu juga punya hak buat bahagia. Kamu kan juga manusia. Kamu gak mau kan terus-terusan capek kerja kayak begini? Saya tahu Pak, tapi saya masih bingung harus gimana. Kamu gak perlu takut. Aku yang bakal tanggung jawab. Kamu tinggal ikutin apa yang aku bilang. Kamu gak akan nyesel deh. Pak, saya benar harus mikir dulu Pak. Ini bukan hal yang gampang buat saya. Ya udah, gak apa-apa. Kamu mikir dulu ya. Aku bakal tunggu jawaban kamu. Nia, kamu kok kelihatan murung? Ada masalah apa? Enggak kok, aku cuma lagi mikir aja.
aku di sini. Kalau kamu butuh cerita, ya jangan ragu buat ngomong sama aku. Iya, makasih Bayu. Kamu baik banget. Nia, sarapannya sudah siap. Saya mau sarapan nih, udah siang. Sudah Bu, silakan dimakan. Makasih Nia. Bayu, mobil sudah dipanaskan. Sudah siap belum? Sudah Bu, sudah siap, tinggal berangkat. Oke, kalau gitu kita sarapan bareng-bareng yuk. Bu RT, aku tuh dengar-dengar si Toro itu lagi deket banget sama pembantunya, si Nia. Padahal kan si Ayu tuh sering pamer suami setia. Yang benar Bu Murni, itu sih gosip panas banget Bu. Kalau sampai ketahuan bisa ambiar tuh rumah tangganya. Si Ayu itu kan so sibuk, jarang banget di rumah. Hehe, iya, dia sibuk terus di luar. Entah arisan, entah ngurus bisnis kecilnya itu. Udah gitu kayaknya sih nggak nyadar kalau suaminya main belakang di rumah sendiri. Lucu kan Bu RT, kayak cerita di sinetron. Aduh Bu Murni, sinetron sih sinetron, tapi ini nyata loh. Toro itu kan dikenal lelaki baik, ternyata berani juga main sama pembantunya sendiri. Makanya aku gak habis pikir deh, kadang kita yang cuma tetangga doang malah tahu semuanya. Apa emang si Ayu itu terlalu percaya atau emang gak peduli ya? Mungkin gak peduli atau mungkin emang gak curiga. Lawang tiap hari mereka berdua aja, kiranya yang gak mungkin macem-macem. Tapi tahu nggak, aku pernah lihat sih Toro sama Nia di halaman belakang rumah mereka lagi ketawa ketiwi gitu. Mungkin si Ayu nggak di rumah, jadinya mereka bebas deh. Duh, suami kayak gitu malah sayang banget sama pembantu. Dulu si Ayu pamer bilang si Toro itu setia banget sama dia, nggak bakal neko-neko. Nyatanya suka pulang kerja lebih awal begitu buat ketemu si pembantu gatel. Aduh. Kurang ajar, Pak Toro. Jadi bener nih, dia main belakang sama Nia. Ini sih nggak bisa dibiarin. Aku harus lakuin sesuatu buat bongkar semua ini. Mas Bayu, tolong berangkat jemput saya sekarang. Saya udah mau pulang nih. Baik Bu Ayu, saya segera berangkat. Lihat tuh, mobil ini bakal buat kamu. Kalau kamu serius sama aku, mobil ini bisa jadi milik kamu. Pak, beneran? Masa mobil sebagus ini buat aku? Iya dong, kamu tinggal nurut sama aku. Semuanya bakal lancar. Tenang aja, selama kamu setia sama aku, apapun yang kamu mau bakal aku kasih. Aduh Pak, ini bener gak sih? Apa enggak masalah buat Bapak ngasih aku barang mewah kayak gini? Takutnya nanti ribet Pak. Hohoho, gak usah dipikirin ribetnya. Hidup itu enaknya dinikmatin aja. Jangan terlalu dipikirin. Lagian siapa yang tahu, istriku juga nggak bakal ngeh. Bilang aja ini mobil punya teman. Pak, tapi gimana kalau nanti ketahuan? Saya nggak enak kalau ngerebut suami orang, apalagi majikan sendiri. Ayu nggak akan pernah tahu. Dia terlalu sibuk sama dunianya sendiri, gak peduli sama rumah ini. Jadi tenang aja ya, kita aman. Tapi Pak, saya ngerasa nggak enak. Ini kayaknya salah deh. Saya nggak mau gara-gara ini saya malah kebawa masalah. Nih ya, tenang aja. Kamu mau hidup enak kan? Hidup susah itu nggak enak loh. Aku bisa kasih kamu lebih dari sekedar mobil ini. Iya Pak. Tapi saya nggak mau kebawa masalah besar. Saya takut kalau ini bakalan jadi bumerang buat kita. Dengar nih ya, nggak ada yang perlu kamu khawatirin. Asal kamu nurut sama aku, gak bakal ada masalah. Kamu percaya kan sama aku? Iya Pak, saya percaya Pak.
Oh my god, Bayu, jangan bilang siapa-siapa ya. Pak Toro kasih aku hadiah mobil. Kurang ajar kamu Nia, kok kamu lebih milih Toro daripada aku? Padahal aku udah ngasih semuanya buat kamu. Apa yang kurang dari aku? Apa salah aku? Pakai kasih tahu lagi sama aku tentang mobil pemberian Pak Toro. Apa kamu kira aku gak bakal cemburu gitu? Harusnya dia tahu kalau aku nggak akan diam aja. Kalau Nia pikir dia bisa dapat hidup enak dengan nyakitin aku, dia salah besar. Nia, kamu tahu nggak? Aku udah siapin banyak buat masa depan kita. Tapi kenapa malah ngelirik ke yang lain? Ke Pak Toro yang cuma ngasih janji-janji manis. Nia, kamu nggak bakal lolos dari aku. Aku bakal pastiin kalau Ayu tahu semua ini. Biar dia juga sadar kalau selama ini dia dibodohi sama suaminya. Gak ada yang bisa ngambil kamu dari aku Nia. Kalau aku gak bisa dapetin kamu, gak ada orang lain yang bisa. Bu, maaf ya sebelumnya, tapi ada hal yang perlu ibu tahu soal Pak Toro. Apaan sih Pak Bayu? Kenapa tiba-tiba ngomongin suami saya? Saya nggak bermaksud lanjang bu, tapi saya sering lihat Pak Toro sama Nia. Mereka berdua sering berduaan dan keluar rumah bareng kalau ibu gak ada. Pak Bayu, kamu jangan asal ngomong ya. Ini masalah serius, yang bener. Iya bu, maaf kalau ini bikin ibu gak nyaman. Tapi saya mau kasih tahu apa yang saya lihat. Nia itu gimana ya? Kelihatan lebih dekat sama Pak Toro daripada seharusnya. Mereka kadang kelihatan berdua di taman belakang rumah, bahkan pegangan tangan. Apa? Nggak mungkin, Toro nggak mungkin setega itu selingkuh di rumah sendiri. Kamu jangan fitnah tanpa bukti Pak Bayu. Maaf bu, tapi ini buktinya. Saya nggak mau ibu tertipu. Saya cuma pengen ibu tahu apa yang terjadi. Tapi ini nggak cukup bukti buat bilang mereka selingkuh. Pegangan tangan aja kan berarti nggak ada apa-apa. Saya ngerti bu, tapi saya pikir Nia itu lebih dari sekedar pembantu. Dia cantik bu, mungkin itu yang bikin Pak Toro jadi, ya begitulah. Jaga bicaramu Bayu, Toro nggak mungkin kayak gitu. Saya tahu dia. Iya bu, maaf kalau saya salah, tapi saya cuma peduli sama ibu. Udah Bayu, cepat antar aku pulang sekarang. Saya mau lihat mereka sendiri. Toro, lagi ngapain kamu sama Nia? Loh, kamu udah pulang? Cuma ngobrol-ngobrol aja kok, ada apa sih? Iya bu, saya cuma nanya soal kerjaan tadi. Nggak biasanya kamu ngobrol sama pembantu serame ini. Bayu, mana foto tadi? Ini apa? Kenapa kalian pegangan tangan? Apa maksud semua ini? Oh itu, Nia tangannya kena pisau waktu motong-motong sayur. Saya cuma bantu obatin lukanya. Bantu obatin tangannya atau ada maksud lain ha? Kamu pikir aku bodoh? Kamu terlalu mikir yang enggak. Aku cuma bantu Nia, itu aja. Aku nggak bakal tinggal diam. Jangan pikir aku nggak tahu apa-apa Toro. Ini belum selesai. Hahaha, rasakan itu. Jujur aja Toro, kamu ada apa-apa kan sama Nia? Apaan sih? Gak ada apa-apa. Kamu ini terlalu banyak mikir yang enggak. Banyak orang ngomong Toro, jangan pikir aku nggak dengar apa-apa. Semua orang di sini tahu. Kamu pikir aku bodoh? Itu cuma gosip sayangku Ayu. Orang-orang memang suka ngomong yang enggak. Kamu jangan percaya mereka. Gosip atau enggak, kamu pikir aku bisa tutup telinga? Foto yang tadi itu bukan gosip Toro, itu bukti. Ayu, aku udah bilang itu cuma aku bantuin Nia. Kamu terlalu berlebihan. Jangan sampai kita berantem gara-gara gosip murahan kayak gini. Berlebihan? Kamu nyuruh aku diem gitu aja? Kamu main hati sama pembantu kita sendiri Toro. Apa kamu gak punya malu? Aku nggak main hati sama siapa-siapa. Kamu yang sekarang bikin masalah dari hal kecil. Kita udah lama nggak ngobrol. Mungkin itu yang bikin kamu mikir yang enggak.
Kalau kamu nggak ada apa-apa, kenapa Nia jadi pembicaraan di mana-mana? Kamu tuh yang bikin orang-orang ngomong, Toro. Orang-orang ngomong kamu selingkuh. Aku nggak tahu kenapa orang ngomongin itu, tapi aku nggak ada hubungan sama dia. Aku janji. Kamu selingkuh sama Toro. Kamu tega banget sama aku. Aku gak nyangka kamu bisa sejahat ini. Bayu, Bayu dengerin aku dulu. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Aku cuma bingung, Bayu. Bingung? Bingung apa lagi? Bingung antara milih aku atau duit dan mobilnya Toro? Gitu? Kamu bener-bener matre ya? Apa semua ini cuma soal materi buat kamu? Enggak, bukan gitu, Bay. Aku nggak pernah ngeliat kamu cuma dari segi uang, tapi semuanya berantakan. Aku bingung harus gimana. Bingung? Aku udah kasih semua buat kamu. Aku udah kasih perhatian, kasih sayang, semua. Tapi kamu malah pergi ke Toro, ke laki-laki yang cuma bisa pamer mobil mewah dan duit tebal. Aku gak bisa terima ini. Bayu, aku bener-bener nggak tahu harus gimana. Aku cuma merasa hidupku hampa. Kamu terlalu sibuk sama kerjaan kamu sebagai sopir yang antar jemput Bu Ayu. Aku butuh perhatian, dan Toro ada di sana waktu aku merasa sendirian. Jadi gitu? Jadi kamu nyalahin aku? Kamu selingkuh karena aku kurang perhatian gitu? Bukan itu maksudku. Aku cuma merasa sendirian dan aku nggak tahu harus gimana. Hahaha, kamu tahu nggak? Sekarang aku ngerti. Kamu bukan cuma bingung, kamu lemah. Kamu lebih milih jalan yang gampang, lari ke Toro yang bisa kasih kamu apa yang nggak bisa aku kasih. Tapi apa itu benar-benar yang kamu mau? Bayu, maafkan aku. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Maaf gak bisa memperbaiki ini. Kamu udah ngancurin semuanya. Apa kita ini cuma lelucon buat kamu? Aku bener-bener nggak tahu harus gimana. Aku minta maaf. Aku sayang sama kamu. Tapi apa? Tapi lebih milih hidup enak sama Tara ya? Kamu pikir hidup ini cuma soal duit ya? Materai banget kamu. Jangan harap kamu bisa enak tinggal di sini ya. Bayu, temani saya untuk lapor perselingkuhan ini ke Bu RT. Ini nggak bisa dibiarin. Oke Bu, siap. sedih banget jadi pembantu kayak aku. Jadi serba salah begini. Bu, saya butuh bantuan. Saya udah nggak kuat, Bu. Saya mau menyudahi saja semua ini. Suami saya selingkuh sama pembantu saya di rumah. Saya nggak tahan lagi, Bu. Perselingkuhan ini diperkuat dengan Bayu, sopir saya, sebagai saksinya. Kita harus ungkap ini Bu RT. Saya gak tahan ngelihat Nia kayak gitu. Saya gak akan biarin dia terus-terusan ngelakuin ini di belakang saya. Pak Toro juga harus tanggung jawab. Lingkungan kita ini harus aman. Ini masalah besar, Bu Ayu. Gimana kalau kita usir aja mereka sekarang ramai-ramai? Betul kata Bu Murni. Jika Bu Ayu berkenan, saya siap panggilkan warga yang lain. Terima kasih Bu Ibu. Saya benar-benar butuh bantuan. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Toro udah nggak kayak dulu lagi. Saya takut kalau menghadapi dia sendirian. Tenang Bu Ayu. Kalau begitu, ayo kita segera siap-siap. Saya akan panggil warga yang lain juga buat ke rumah Bu Ayu. Po ame belalang kupu-kupu. Toro sudah gede, sudah bisa minum susu. Pak, saya takut ketahuan. Gimana ini, Pak? Hahaha, tenang aja. Istriku si Ayu udah bilang tadi dia mau keluar pergi, mau beli makan sama Bayu. Semuanya aman terkendali. Akhirnya ketahuan juga Toro. Kamu selingkuh di rumah sendiri. Di depan mata aku. Kamu pok ame-ame sama pembantu najis ini. Kamu pikir aku bodoh? Yuk, tunggu dulu. Ini gak seperti yang kamu pikir. Dengerin aku dulu. Jangan langsung nuduh. Jangan banyak alasan Toro. Aku udah tahu semua. Kamu selingkuh sama Nia, pembantu kita sendiri. Aku nggak tahan lagi dengan kelakuanmu.
Bu Ayu, maafkan saya. Saya nggak tahu harus gimana. Semua ini saya yang salah. Kamu salah besar Nia, dan Toro, kamu juga salah. Kalau ini terus dibiarkan, masalah akan makin besar. Ayu punya hak buat marah. Kamu juga tidak bisa merusak lingkungan ini dengan perbuatan yang melanggar agama. Keluar dari rumah ini sekarang Nia, dan kamu Toro. Kita selesai, kita urus ini di pengadilan nanti. Aku nggak mau hidup bareng pengkhianat seperti kamu lagi. Pak Toro, saya pamit. Saya tidak mau ada di sini lagi. Saya takut. Permisi semuanya. Dasar pelakor. Enak ya jadi pelakor. Apalagi cowoknya kayak begini, bisa dapat apa yang dimau. Hahaha. Hahaha, kamu sudah mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan, Nia.